Selamat malam rekan-rekan guru se-Kabupaten Flores Timur, khususnya malam hari ini kami menyapa teman-teman guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sejak pekan kemarin juga awal pekan ini kami menerima informasi dan pertanyaan berkaitan dengan adanya perbedaan dalam surat perjanjian kerja P3K yang mana ditemukan bahwa adanya perbedaan pada tahun untuk perjanjian kerjanya. Ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, dan ini meresahkan menurut teman-teman yang informasikan kepada kami bahwa ini ada perbedaan. Seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, memang kita butuh literasi, kita juga harus berliterasi soal informasi-informasi yang kita terima di saat kita mengalami kesulitan untuk kira-kira ini kenapa. Nah, karena memang kalau kita sekedar hanya bertanya dan tidak mendapatkan satu jawaban yang pasti, saya pikir kita juga harus mengakses informasi yang bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar atas pertanyaan yang sedang kita alami itu. Jadi saya memang belum secara lembaga belum membangun komunikasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini untuk mengkonfirmasi pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini. Namun kita bisa akses ya teman-teman sekalian di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 70 tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Itu kita bisa temukan teman-teman sekalian. Kita bisa temukan pada bagian mana yang memuat tentang lama perjanjian itu. Kita bisa baca di pasal 3 ini teman-teman ya. Setiap instansi, pasal 3 ayat pertama, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, pasal 3 di ayat yang kedua ini, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Lalu yang ketiga, pada pasal 3 ini, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil. Di ayat yang keempat, penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat nama jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah alokasi, unit kerja penempatan, dan masa hubungan perjanjian kerja. Poin yang kelima, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan menteri. Nah teman-teman sekalian, kita ke pasal 4. Kita ke pasal 4 ya. Ini pada bagian-bagian yang saya coba cek untuk mengetahui bagaimana soal waktu untuk perjanjian kerja ini ya. Kita ke pasal 4. Pasal 4 ayat 1, masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 4 huruf E untuk jabatan fungsional dan jabatan lainnya yang bukan merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. 2. Masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Nah teman-teman, pada bagian inilah ya kita bisa menemukan jawabannya bagaimana penetapan perjanjian itu dalam jangka waktu yang paling singkat itu 1 tahun dan paling lama itu 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Sehingga ada alternatif pilihan antara 1 tahun dan 5 tahun. Jadi soal hubungan perjanjian kerja ini sudah diatur di dalam
regulasi ini, yaitu nanti kita bisa akses teman-teman, bisa diakses sama-sama di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia nomor 70 tahun 2020. Jadi di pasal 3 tadi sudah disebutkan, pasal 4 juga sudah disebutkan, jelas di situ ya bahwa untuk masa hubungan perjanjian kerja itu ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN. Jadi teman-teman yang mengantongi dokumen surat perjanjian 1 tahun, lalu teman-teman yang mengantongi surat perjanjian 5 tahun, tentu lalu kemudian tidak menjadi satu hal yang wah ini berarti apakah kami ini hanya 1 tahun saja ini. Nah, tentu akan ada penyusunan kebutuhan ASN di tahun berikutnya, sehingga pada pasal ayat yang lain ini kan dia mengatur tentang bagaimana kedisiplinan dan lain-lain sebagainya, itu untuk menilai Bapak Ibu dari tahun ke tahun, sehingga di sini dibuka rentang perjanjian kerjanya itu dari 1 tahun paling singkat dan 5 tahun paling lama. Ini kan ruang yang dibuka, ditetapkan untuk Bapak Ibu ini dinilai secara ketat. Nah, sehingga bagaimana tahun ini berjalan, Bapak Ibu seperti apa. Jangan sampai karena harus 5 tahun sehingga kinerja di tahun pertama, tahun kedua itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan regulasi yang diturunkan. Tapi karena harus menunggu perjanjian kerja sampai 5 tahun baru dievaluasi. Nah ini kan tidak begitu. Jadi di regulasi ini dijelaskan itu. Saya coba baca ke yang lainnya. Di pasal 4 ayat yang ketiga nih ya. Masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi media tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf B ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat yang keempat, masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, jadi itu hubungan antara pasal ayat dalam kaitan dengan masa waktu untuk perjanjian itu. Kita ke ayat yang kelima, perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi media tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 paling lama 5 tahun. Usulan di ayat 6, usulan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada menteri paling lambat 6 bulan sebelum masa perjanjian kerja berakhir. Lain-lain ini saya pikir nanti bisa dibaca ya teman-teman. Poinnya adalah soal lama waktu perjanjian kerja itu diatur paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Proses evaluasinya dilakukan secara tahunan. Dan teman-teman yang mengantongi atau memegang SK yang tertulis 1 tahun atau yang tertulis 5 tahun, yang harus dilakukan saat ini penting itu adalah melaksanakan tugas sesuai dengan yang diturunkan dalam aturan-aturan yang ada. Bagaimana kedisiplinannya, bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan, hal-hal mana yang perlu dihindari, jangan mendapatkan sanksi, jangan kemudian meninggalkan tugas atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang berdampak pada kemudian adanya pencabutan terhadap perjanjian yang ada, mendapatkan teguran, mendapatkan sanksi dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan secara efektif. Jadi itu yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian. Tentu kami juga nanti akan konfirmasi kepada pejabat terkait berkaitan dengan hal ini. Tapi hemat kami bahwa apapun kendala yang kita alami, informasi-informasinya terbuka. Kita bisa akses teman-teman, kita bisa akses. Toh bahwa teman-teman kita di pemerintahan di bagian teknis juga memang mereka punya pekerjaan sehingga mereka pasti akan menjelaskan lebih rinci. Tapi informasi-informasi dasar yang
berkaitan dengan kendala yang kita alami juga bisa kita dengan mudah mengaksesnya. Kalau ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar di video ini dan nanti kita bisa saling respon untuk komunikasi lanjutannya. Demikian teman-teman, untuk perihal ini kami pikir cukup. Jika ada hal yang mau didiskusikan nanti boleh kita saling berkabar. Selamat malam, salam hormat untuk semua teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga kiranya semua dalam keadaan sehat.